Hai, kali ini kita akan membahas saham Indah Kiat Pulp Paper Tbk dengan kode saham INKP. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan INKP ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 44,72 T mengalami kenaikan sebesar 34,1% menjadi 59,98 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 34,1% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 9,4% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan hanya 26,9% sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan di tahun selanjutnya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan INKP ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 5,40 T mengalami kenaikan sebesar 118,38% menjadi 11,79 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik. Apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 118,4% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 41,2% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih hanya 5,2% sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan di tahun selanjutnya. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan INKP. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami kenaikan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 32,6% naik menjadi 39,6%. Ini merupakan hal yang baik. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan, pada tahun lalu sebesar 12,1% naik menjadi 19,7%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami kenaikan, tahun lalu sebesar 8,4%, dan pada tahun ini naik menjadi 14,8%. Return on Equity dari perusahaan INKP ini sebesar 14,8% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini Return on Equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dapat melunasi seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan ini bisa dikatakan sangat aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,76 kali masih kurang dari 1 maka perusahaan ini masih dalam batas yang aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan INKP ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,63 kali masih di bawah 1x sehingga masih cukup aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 16.024 dan saat ini harganya ada di 9.800 sehingga memiliki margin of safety sebesar 39%. Saat ini memiliki margin of safety yang cukup besar. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.